Berarti Mbah Saridin itu di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Berarti tahun 1600-an. Mataram Mbah ya. Mataram, Ya. Sultan Agung. Sementara kalau Wali 9 itu ada di 1400-an. Itu 500-an. Maka Ngoyoworo Sunan Kudus ketemu Mbah Saridin ketemu Sunan Kudus ini Ngoyoworo. Ketemu Sunan Muria ini Ngoyoworo. Tidak sezaman. Saya pernah ngaji ning gone Mbah Jangkung pas selapanan Jumah Pahing. Iku aku berargumentasi bahwasanya cerita ketoprakku 150% salah lah, 70% banyak penyesatan tentang kisah Mbah Saridin itu. Orang ana sing wani debat sampai semene. Soalnya betul ada bukti juga. Nah, mereka tidak itu nomornya dibuktikan dengan tahun itu sebenarnya. Nah, Sunan Kudus kok ketemu Mbah Saridin ku ketemu pirang perkara. Sekarang ada Mbah Saridin Mataram itu pantas kalau ketemu karo Bupati Tondonegoro. Nah, sezaman. Kaya contohnya Mbah Makdum itu ditemokno karo Ondorante iku ora ketemu ora sezaman. Mbah Sunan Makdum itu Said Abdurrahman Al-Makdumi itu seorang ulama besar, tapi dia berdagang di Nuswantara pada waktu Khalifah dari zaman Khalifah Turki Utsmani ya. Kemudian beliau pulang ke Turki, lapor ke Sultan Muhammad II bahwasanya di Jawa Dwipa sana ada yang sudah beragama Islam. Wis akeh santri ning urung ana sing mulang ngaji gampange ngoten. Urung ana kiai ini. Monggo Kanjeng Ratu niki pripun? Oh ya, nanti kita kirim ulama-ulama yang ahli lah untuk dakwah ke sana. Nah, dari prakarsa Sunan Makdum ini, Mbah Makdum ini, Sultan Turki mengirimkan 9 guru ngaji gampange. 9 ulama nek cara saya. Generasi pertama itu termasuk satu rombongan Syekh Jumadil Kubro, Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, Suraden Rahmatullah Sunan Ampel. Logikane Mbah Bapak anak masuk ya, logis lah ya. Kira-kira Sunan Ampel itu umur 17 tahun lah waktu itu. Ke Majapahit ikut ke Jawa. Ya. Maka dia cerdas sih, maka beliau langsung bisa bahasa lokal. Mungkin bahasa lokal sudah ditanamkan, Mbah mungkin sudah biasa, saya Jumadil Kubro dulu sudah biasa ke Indonesia sehingga sedikit menguasai bahasa. Karena dalam sejarah Islam di Indonesia itu kan terkatung-katung 700-800 tahun. Tidak bisa menyentuh hebatnya Nusantara. Kenapa? Satu, yang pengaruh Majapahit yang begitu besar, dan yang Majapahit pada waktu sudah menjadi negara adidaya yang sudah mapan dalam ekonomi, peradaban, dan sosial politiknya sudah mapan, gitu loh. Sehingga pengaruhnya siapa itu? Pengaruh Majapahit sangat sulit untuk diterobos Islam. Satu. Nomor loro, kemungkinan pendakwah itu terkendala bahasa. Bingung ning Sumatera bahasane Melayu, Medun Madura cak apa cak. Banyuwangi beda. Nang Banyuwangi Surabaya bingung meneh tekan Pati lah. Pilih Solo. Akhirnya terkendala bahasa. 700 tahun sampai 800 Islam tidak bisa berkembang. Jadi Islam tidak berkembang. Jadi ono tapi kembang. Ono guru di Turki. Jadi nyari generasi pertama gak iso mulang. Termasuk Maulana Ishaq. Maka masa mengumpet ning gua tok ini. Wirat-wiridan tok dungan-dungan tok babat alas. Jadi Maulana Ishaq tidak punya sejarah, termasuk Sunan Gresik ya. Itu terkendala bahasa, tapi dia dakwahnya dengan pertanian. Generasi pertama gitu ya. Generasi pertama. Dan Maulana Maghribi itu termasuk kan, artinya Maulana Maghribi adalah orang dari Maroko. Maghrib. Kemudian ya, generasi pertama ini tidak bisa. Nah, saya Subagir generasi kedua. Nah, laporan karena saya Sumadil Kubro itu, saya Ibrahim Asmoro Kondi itu baru sebentar meninggal. Baru landing ning nggone Tuban wis wafat. Kemudian disusul lah genep, termasuk saya Subagir itu. Dan membawa laporan ternyata ning Jawa jahake klenike, akeh jin demite itu perlu ahli wifik, ahli raja, ahli hikmah, ahli kanuragan dan sebagainya. Termasuk nanti Syekh Wasil itu termasuk generasi kedua.
Syekh Wasil itu yang makamnya di Kediri. Orang dulu nyebutnya Pangeran Mekah karena wong toko Mekah, wong toko Arab lah ya, Pangeran Mekah. Beliau yang membawa kitab Asror kan, yang kemudian diulangno ning gone Jayabaya kuwi. Haji Jayabaya kemudian menjadi Jongko Jayabaya itu dari kitabnya Syekh Wasil itu. Termasuk generasi kedua, karena laporan karena di Jawa banyak klenik setan dan sebagainya, maka diturunlah ahli-ahli itu. Karena fahamnya ahli sunnah dulu, maka masih mengajarkan hikmah. Karena terusnya ahli sunnah dulu. Nah itu. Kemudian di generasi ketiga itulah, itu sudah hampir semua pribumi yang bisa mengembangkan Islam. Nah, ketika Rahmatullah Sunan Ampel itu menikah dengan putri kerajaan Mataram, Majapahit, kemudian diberi tanah perdikan sini Ampel Denta, kemudian berkeluarga di sana, punya anak kebetulan lanang loro ya, dua ya, putra dua, laki perempuan dua. Nah dari generasi ini ya, kemudian yang dua yang pertama Sunan Makdum Ibrahim sama Raden Qasim. Kemudian yang perempuan itu Dewi Murtiah dan Mursiah itu ya. Murjiah. Ini yang dinikah Sunan itu sama Sunan Kalijogo. Ya. Kemudian Maulana Ishaq tidak bisa apa-apa. Ning kersane Allah, blambangan terjadi pagebluk kemelut ono pandemi. Sehingga wong esuk lara sore mati. Dukun dando wis ora iso ngobati, lah dapat isyarat sing iso nambani iki, rambung iki ana pertapatuan ning gone Gresik. Digoleki lah. Nah, digoleki pati kon goleki wong ketemu lan Ishaq iku dijak rono. Rambung perkara istilahnya. Perkara akhirnya dinikahno karo anake. Oke, dipek mantu punya anak. Nah, begitu punya anak ada pagebluk meneh, diusirlah Sunan Maulana Ishaq, dibuanglah anaknya. Dan cerita anaknya kemudian jadi Pangeran Samudra, dibuang, kemudian dientuk wong sugih, yakin apa namanya, ya orang kaya lah, kemudian diadopsi di rumah. Nah, ketika di rumah itu disuruh ngaji ning gone Ampel. Lho bengi kok Sunan Ampel kok roh lho ono bocah kok bersinar luar biasa iki anake sapa. Ditake kuwi anake sapa iki? Ditemoni niki putrane sinten kok niku. Ketemu lah. Maulana Ishaq sebelum kembali ke negaranya, beliau pernah pesen, aku pernah nikah di anak gini. Maka ketemu lah. Maka Maulana apa itu? Makdum Ibrahim Sunan Bonang, Raden Qasim Derajat, Sunan Giri, Pangeran Paku, Pasamudra ini pribumi. Lahir di Jawa Ya, pribumi namanya, lahir di Jawa lahir semua. di Jawa, ya. Walaupun dia pribumi keturunan. Nah gitu loh. Tapi lahirnya di Jawa. Secara otomatis menguasai bahasa Jawa. Nah, kemudian sampai remaja diulang Sunan Ampel. Ketika remaja disuruh merguru ning gone negeri seberang. Jenenge ning gone Malaka. Pasai Malaka. Yang Malaka sana dulu Pasai. Malaka sana ada namanya Syekh Al-Arif Billah Syekh Ismail Al-Qadiri. Jadi beliau cucunya Syekh Abdul Qadir yang keberapa di Pulau Besar sana. Sampai kira-kira sarjana S2 lah pulang. Maka ketika pulang Sunan Giri untuk gelar Raden Ainul Yakin karena memang spesifikasinya dia mengambil tasawuf. Kemudian Sunan Qasim ngalim kabeh mulai. Carane wis kuliah ono sampai S2 pulang nyebarke agama Islam ning gone Jawa. Karena dia lahir di Jawa, komunikasi bahasa Jawa otomatis fasih mengetahui, kultur Jawa difahami. Nah, kok berafiliasi dengan tokoh yang lain yang Jawa tulen contohnya Sunan Kalijogo pada waktu itu masih gelandang. Tapi basicnya kan tahu tata negara karena bangsawan, anak bupati kan, karena bangsawan. Tapi gelandang waktu itu mereman, wong Jawa jenenge Lokojoyo. Iku mereman. Nah, kemudian Sunan Bonang berguru ke Sunan Kalijogo atau Raden Said berguru kepada Sunan Bonang. Otomatis pinter wong S2 mulang ngene iki enteng ah. Jadilah ulama yang sudah memahami kultur Jawa. Kemudian di Pek mantu Sunan Bonang, Sunan Ampel ya menikah. Kemudian Sunan Kudus asli Jawa Kudus.
Putu Jawa, Kelahiran Jawa Mbak. Jawa. Anake Ki Ageng Telingsing. Sinten sing mboten putrane Sunan Ngudung niku. Lah ngudum kok ngendi? Teng Teling nggih. Jawa kan? Jawa nih Mbak ya. Lho ngono, lahir di Jawa. Maka beliau memahami Jawa, tahu bahasa Jawa. Sunan Muria siapa? Putra Sunan Kalijaga. Lahir Jawa? Iya kan Jawa. Yang enggak Jawa itu Fathahilah atau Sunan mana? Sunan Gunung Jati. Mboten lahir Jawa juga. Sunan Ngudung. Enggak, berarti enggak. Tapi karena beliau mungkin sudah menguasai bahasa, karena beliau seorang terpelajar kan, dia seorang mungkin sudah banyak berkumpul dengan orang-orang Jawa, kemudian dia menikah dengan Cina juga, otomatis punya komunitas lah. Kemungkinan dia sudah menguasai bahasa Cina, Arab dan Jawa. Nah, pada waktu itu pun kesulitan juga masuk ke Jawa Barat juga dengan bahasa Sundanya itu. Tapi karena komunitas Cina yang membesarkan, komunitas dagang yang membesarkan, jadi punya komunitas tersendiri, bukan berbaur, maka menjadi kelompok bangsawan terdahulu karena itu dengan komunitas. Wonten kratone nderipun pripun Mbak? Kok saged ndamel kraton? Engko keri-keri. Keri niku. Nah, karena dari bangsawan, karena hubungannya dengan nanti ada putrinya Syekh Kuro itu kan, Syekh Kuro nggih. Siliwangi nggih. Subang Larang. Subang Larang, ya. Itu kan otomatis dari istrinya yang bisa bahasa, kemudian otomatis bisa mengajari. Contohnya Syekh Jabir saja, Syekh Jabir orang Medina itu bahasa Jawa fasih karena istrinya. Nah, contohnya ngoten ini. Karena pengaruh istri kemudian bisa bahasa. Nah, itu jadi karena apa? Pribumi ini yang bisa memahami pribumi itu sendiri. Sehingga Islam akhirnya berkembang di era Wali 9 yang periode terakhir itu. Nah, kenapa? Karena menguasai bahasa. Maka dakwah itu penting, penguasaan bahasa. Nah, Mbah Saridin itu jauh di generasi wali ini. Mbah Saridin kalau menurut sejarah itu pernah menjadi ipar Sultan Agung, berarti di tahun 1600-an, kewalian 1400-an. Jadi terpaut 200 tahun. Lu kok ketemu Sunan Kudus? Itu kan ngoyo-woro. Kok ketemu apa itu Sunan Kalijaga kan ngoyo-woro. Lah nek ketemu sarah guru hikmah masih bisa, guru batin bisa, tapi nek fisik ya wis ora. Nggih padahal Mataram niku sakwise runtuhe Demak ya Mbak ya. Saiki Mataram iku anak Pati. Nggih, nggih. Mataram sing buka kebon iki Juru Mertani. Nggih, politisi besar dari Pati. Mataram kan alas mentau panilah teko Raja Pati. Nah, maka ketika Mataram besar, kan karepe Pati kon tunduk karo Mataram. Yo Pati mah, lho kowe ku sapa? Kowe ndak telek kok kono. Aku mau mbok kon tunduk digruduk wong Mataram kan. Akhirnya kalah kan dia. Melawan Pati dia ndak bisa. Nah, maka ada kepentingan politik Mataram namanya Mataram sentris. Negara-negara yang membangkang terhadap Mataram itu tidak pernah dipublikasikan. Sampai golek sejarah Panderak Kangelan. Dibikin rancu kacau. Kenapa? Ada kepentingan politik Mataram untuk melegitimasi Mataram. Itu mereka tidak pernah menulis negara-negara tua yang membangkang dengan mereka. Memang Pati tidak berkembang karena kecil, karena dulu Pati ditutup oleh selat. Itu loh. Kali itu dengan kali besar pada waktu itu sulit untuk nyebrang kali Silugonggo itu, kan dulu selat. Sehingga menjadi kota kecil yang terisolir. Dia biasanya ke Keling, ke Kalingga. Gitu loh. Ke Mataram sulit. Nah gitu. Sehingga Pati tidak pernah besar, tapi pernah ada. Walaupun nggak besar ada. Pati itu tua. Karena Pati itu zaman Kertapati. Sekarang Eyang Arya Kencana Jayakusuma itu wafatnya kan tahun 1246.